Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Heronisa dari kelas 3B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan memaparkan terkait materi mengenai lari. Lari merupakan salah satu cabang olahraga atletik dan ikut dikompetisikan dalam kejuaraan nasional maupun internasional. Dan dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sejarah panjang olahraga lari bermula sejak 776 sebelum Masehi di kota Olimpia, Yunani kuno. Lomba lari di stadion pada 724 sebelum Masehi menandai lahirnya olahraga lari di ajang kompetisi. Awalnya, lari hanya ditujukan untuk menemukan makanan serta untuk menghindari bahaya serangan dari hewan buas atau lainnya. Pada tahun 1972, olahraga lari menjadi tren di tengah masyarakat Amerika Serikat. Sekitar 25 juta orang mulai menjadikan lari sebagai hobi atau sarana untuk berolahraga. Dalam buku mengenal olahraga atletik 2012 karya Enrique Liatin dan kawan-kawan, sejarah olahraga lari menjadi olahraga atletik sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Saat itu, olahraga tinju dan berkuda digolongkan ke dalam olahraga atletik. Olahraga atletik yang dikenalkan pada zaman Yunani kuno diantaranya lempar cakram, lempar lembing, melompat, dan berlari. Saat itu, olahraga lari dilakukan dengan berlari dari ujung stadion ke ujung lainnya. Jaraknya berkisar 190 meter. Selain itu, kompetisi lari terjauh saat itu setara dengan 24 stage. Uniknya, saat itu kompetisi lari dilakukan oleh para atlet dengan mengenakan baju besi. Macam-macam lari ada 6, satu lari jarak pendek. Seperti namanya, lari jarak pendek merupakan cabang lari yang memiliki jarak tempuh pendek di antara macam-macam lari lainnya. Untuk menjadi pemenang dalam olahraga ini, peserta dituntut berlari sekencang mungkin hingga mencapai garis finish dengan jarak sekitar 100 sampai 400 meter saja. Sehingga ketika aba-aba diberikan, peserta harus memaksimalkan tenaga, kekuatan, dan kecepatannya. Bersamaan dengan itu, teknik start juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan peserta menangkap pertandingan. Adapun teknik start yang digunakan adalah start jongkok. Di sisi lain, peserta harus memperhatikan frekuensi langkah yang dilakukan. Adapun diantaranya yang patut dicermati adalah dorongan atau drive, percepatan atau acceleration, dan reaksi atau reaction. Kemudian yang kedua adalah lari jarak menengah. Cabang lari satu ini dilakukan dengan jarak lebih panjang dari lari jarak pendek, yaitu sekitar 800 hingga 1500 meter. Lari jarak menengah menggunakan teknik berbeda dalam menapakkan kaki di permukaan lintasan. Dalam hal ini disebut sebagai ball hail ball. Teknik ball hail ball pada dasarnya mengharuskan peserta menapakkan kaki dengan bertumpu pada area ujung tumit sambil menolakkan tapakan menggunakan ujung kaki. Sementara posisi start dilakukan secara berdiri. Ketika berlari, peserta juga harus memastikan bahwa lebar gerakan kaki dilakukan dengan wajar dan tak terlalu dipaksakan. Kemudian yang ketiga adalah lari jarak jauh sementara. Lari jarak jauh atau juga dikenal sebagai lari maraton merupakan cabang lari dengan jarak tempuh paling panjang, yakni 3-10 km. Ini merupakan salah satu yang cukup populer di antara macam-macam lari lain. Maka dari itu, jangan sampai heran kalau cabang lari tersebut sering diadakan pada acara umum tertentu.
Meski demikian, tidak jarang lari maraton menyebabkan keletihan maupun dehidrasi luar biasa bagi banyak orang. Karena mencobanya tanpa persiapan yang lebih matang. Mengingat jaraknya sangat panjang, maka dari itu teknik yang digunakan berbeda dengan lari jarak pendek yang tidak mengharuskan peserta mengatur tenaga sebelum mendekat ke garis finish. Kemudian yang keempat adalah lari sprint. Lari sprint merupakan satu dari macam-macam lari dalam atletik. Secara mendasar, lari ini termasuk dalam jenis lari jarak pendek karena jarak tempuhnya hanya 100 meter saja. Maka dari itu, aturan dan tekniknya tidak jauh berbeda dengan lari jarak pendek, dimana kita tidak harus mengatur tenaga selayaknya pada lari jarak jauh. Kita hanya perlu maksimalkan tenaga dan kecepatan setelah aba-aba diberikan hingga berhasil mencapai garis finish. Yang kemudian ada lari estafet atau lari sambung, atau lebih dikenal dengan lari estafet. Ini merupakan jenis olahraga atletik yang dilakukan oleh sebuah tim secara bersambung. Satu tim terdiri dari 4 orang, di mana setiap anggotanya harus berlari membawakan sebuah tongkat dengan sambung menyambung. Sederhananya, pelari kedua akan menunggu dan mengambil tongkat seestafet dari pelari pertama. Kemudian, pelari kedua berlari dan memberikannya kepada pelari ketiga. Hal tersebut terus dilakukan hingga akhirnya sampai kepada pelari keempat yang harus berlari sekencang mungkin agar bisa mencapai garis finish. Adapun jarak tempuh dalam lari estafet pada setiap pelari ialah sekitar 100-400 meter. Dengan kata lain, total jarak lari estafet adalah 4x100 hingga 4x400 meter. Kemudian yang terakhir ada lari halang rintang. Dan lebih dikenal dengan sebutan lari gawang. Cabang lari satu ini memiliki jarak tempuh 3000 meter. Namun bukan itu saja, sesuai namanya, lari halang rintang disertai dengan berbagai macam rintangan yang perlu peserta lalui tanpa kesalahan. Jenis-jenis rintangan tersebut diantaranya seperti water jump, gawang, dan lain sebagainya. Untuk bisa melampaui setiap rintangan, peserta dituntut harus mempunyai stamina dan fokus yang tinggi. Selain itu, peserta juga harus mengoptimalkan kecepatan lari sehingga nantinya dapat melompat dengan kuat untuk melalui rintangan. Kemudian, saya akan membahas perihal induk organisasi baik internasional maupun nasional yang menaungi olahraga lari. Dari internasional, ada olahraga jarak pendek, itu IAAF atau singkatan dari International Association of Athletics Federation. Ini merupakan organisasi yang menaungi cabang lari pendek dan lari atletik lainnya juga. Kemudian kalau di Indonesia ada yang namanya PASI yang memiliki kepanjangan peserta atletik seluruh Indonesia. Organisasi ini menjadi payung utama cabang olahraga atletik di Indonesia termasuk lari. Baik, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya akan menunjukkan teknik dasar lari yang saya bisa dan saya ketahui. Ayo kita lari bareng. Ini teknik dasar berlari. 1, 2, 3. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan dari saya bisa bermanfaat. Jangan lupa olahraga.
Saya pamit undur diri. Saya Salma Herunisa dari kelas 3B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.